semua semangat sudah untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Ketemu lagi pada minggu hari ini dengan Kak Frisda dan Kak Rani. Hai adik-adik, apa kabar? Adik-adik, minggu lalu kayaknya ada salam yang baru ya Kak ya? Oh iya. Apa tuh Kak? Oh. Biar nggak lupa deh Kak. Salam sehat. Kita buat lagi ya Kak Fris ya? Oke. Siapa adik-adik ya? Kita mau salam Adik-adik, sehat lagi. berdiri semua ya. Kita mau salam sehat. Sehat, siap? 1, 2, 3. Salam sehat. Cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan yang banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Oke, adik-adik, kita mau mulai. Kita tadi sudah bersalam-salam, kita sudah menyapa. Tapi jangan lupa ya, yang ada adik kakaknya di rumah atau nonton sama mama papa, katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Oke, tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita melalui saat teduh. Kita bersaat teduh bersama-sama. Oke Kak Fris, kita mau memulai ibadah kita ya. Kita hari ini kita mau angkat pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui pujian kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Kakak mau ajak adik-adik berdiri semua, kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Ibadah kita di dalam doa. Kita lipat tangan, satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu
aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam percobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi masih semangat ya Kak Frisda, bagaimana masih semangat? Semangat dong, apalagi denger-denger nih Kak, anak-anak kita nih udah pada liburan nih. Iya, kayaknya nih. soalnya kami masih ada 2 Kak di rumah yang masih studi. Oh, iya. Kalau Kakak enak ya, Oh, semua iya udah sih. bebas. Nah, yang di rumah Gimana tuh hasilnya? kemarin Rapotnya dengan tuh. jeripaya yang luar biasa ya beberapa bulan ini, karena harus daring, harus belajar di rumah ya kan, nggak bisa ketemu teman-teman dari sekolah. Oh, iya. Nah, nggak bisa belajar di sekolah Kak. Makanya dengan hasil itu pun karena kebaikan Tuhan, Amin. karena Yesus yang dahsyat, dapat nilai yang hebat. Kakak percaya anak-anak di rumah juga pasti ya Kak Fris ya? Kayaknya sih soalnya ada beberapa juga tuh Kak, kakak lihat ada di update di status. status. Ah. Katanya ada ranking 1. Wih, begitu Kak. Ada ranking 2. Pasti senang tuh ya. Ya pasti. Tapi ingat ya adik-adik, kakak mau mengingatkan itu semua bukan karena hasil kerja keras kita sendiri, tapi karena ada kebaikan Tuhan. Makanya kakak hari ini juga mau ajak adik-adik untuk tetap semangat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, Allah itu baik. Masih ingat ya gerakannya? Siap? Adik-adik ingat ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke adik-adik, kalau kita tadi sudah menyaksikan bahwa Yesus itu luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang selalu menyediakan segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Kita sekarang adik-adik pasang telinganya, dengar jika ada yang memanggil kita hari ini, karena kita mau angkat pujian kita. Dengar, dia panggil nama saya. Ya, kalau ada yang mendengar berarti ingat ya, harus dijawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulang ya, kita nyanyikan sekali lagi.
untuk anak sekolah minggu itu adalah jujur ya Kak? Iya, Nah, JUJUR. apa sih itu Kak? Kenapa sih harus temanya jujur coba? Ya, kakak pernah bohong gak sih? Pernah sih. Oh. Bohong dikit. Ih, dikit atau banyak itu bohong ya adik-adik ya. Terus kalau kayak gitu dosa ya? Dosa pasti. Iya. Makanya kakak mau ajak semua kita untuk selalu jujur. Coba sama-sama adik-adik ya katakan jujur ya. Yang belum bisa baca kakak Eja sekali lagi JUJUR. Dibaca jujur. Oke. Baik adik-adik, untuk lebih jelasnya nanti firman Tuhan mengenai tema kita hari ini, jujur yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Makanya adik-adik tetap semangat, tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mempersiapkan hati kita. Udah siap Alkitabnya kan semua ya? Baiklah adik-adik, untuk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan untuk lagu dari Kidung Jemaat 355. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3, Yesus memanggil, mari segera. kita akan berdoa. Minggu lalu Inang Pendeta ajak cara berdoanya dengan lagu 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Minggu ini Inang Pendeta mau ajak cara yang baru nih. Lagunya begini. Ku lipat tanganku, lalu tutup mataku, ya Tuhan bimbingku, siap berdoa. Adik-adik semua ikuti Inang bersama-sama. Boleh baca teks di dalam layar. Kita nyanyikan bersama ya untuk persiapan hati kita mau berdoa. Ku lipat tanganku, lalu tutup mataku, ya Tuhan bimbingku, siap berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang kami rasakan hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh menikmati kesehatan serta berbagai hal yang bisa kami rasakan pada hari ini. Sekarang Bapa, dalam kebersamaan kami,
Di acara sekolah minggu kami mau bersama-sama juga merenungkan firman Tuhan. Berkati Inang Pendeta, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang sudah siap dengan manis mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anakmu kami berdoa, amin. Adik-adik, mari bersama membaca teks firman Tuhan hari ini yang ditulis dalam Matius 5 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita ulang sekali lagi ya, adik-adik ikut membaca. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayo adik-adik, kita saksikan cuplikan video berikut ini. Habis makan, Jadi kemana ya? Jadi, kamu di mana sayang? Di kamar, Mak. Kamu nggak belajar? Ini lagi belajar. Jangan kasih tahu Mama ya. Terima kasih buat adik kita Jadi yang sudah bersedia menjadi pemeran dalam cuplikan video yang baru saja kita simak. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak video tersebut bercerita tentang apa ya? Ya, tepat sekali, tentang perbuatan yang tidak jujur. Siapa di antara adik-adik yang pernah mengerjakan hal tersebut? Mama bertanya nih, abang, kakak, adik lagi di mana? Lagi di kamar mama, lagi belajar. Yang dipegang malah gadget. Iya mama, ini lagi baca buku, di bawah buku malah ada handphone. Siapa kira-kira yang pernah mengerjakan hal tersebut? Firman Tuhan hari ini ditulis dalam Matius 5 adik-adik. Matius 5 ini dikenal dengan khotbah Yesus di atas bukit. Isinya tentang apa? Isinya adalah tentang ketika Yesus mengajarkan berbagai jenis peraturan kepada orang-orang banyak yang mengikuti Dia. Nah, kalau kita baca secara lengkap ya adik-adik, di pasal 5 ini sampai dengan pasal 7, Yesus mengajarkan banyak hal-hal praktis atau praktek-praktek yang harus dikerjakan ketika kita mau memuji atau hidup di dalam Tuhan. Seperti cara berdoa, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain, tentang uang, dan lain sebagainya. Apa yang Yesus ajarkan waktu itu kepada orang banyak bersumber dari 10 perintah Tuhan yang juga pernah diterima oleh bangsa Israel. Itu loh adik-adik yang diterima Musa dalam bentuk 2 loh batu. Masih ingat kan? Sudah 2 minggu loh Inang Pendeta kasih 10 perintah Tuhan untuk adik-adik ucapkan, dengarkan, dan hafalkan bersama-sama. Udah pada hafal? Ya, setidaknya sudah menempel lah ya beberapa poin. Nah, kembali ke tema kita nih, tentang jujur. Kira-kira dari 10 perintah Tuhan, yang mana nih perintah yang mengharuskan kita untuk hidup jujur? Adik-adik yang jawab perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 itu pasti salah. Karena jawabannya ada di perintah ke-9. Jangan engkau bersaksi dusta. Saksi dusta berarti menyampaikan hal atau berita yang tidak benar atau berbohong. Anak-anak Tuhan harus selalu menggunakan lidah, mulutnya, kaki tangannya, seluruh tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang jujur, bukan hal-hal yang tidak jujur. Adik-adik, contoh perbuatan tidak jujur itu banyak loh. Mencontek ketika ujian, mengerjakan pekerjaan rumah tapi di sekolah, itu adalah contoh perbuatan tidak jujur di sekolah. Membeli jajanan ketika kantin sedang sangat ramai lalu tidak membayarnya. Ini juga perbuatan tidak jujur. Menemukan benda atau sesuatu milik orang lain tapi tidak mengembalikannya. Ini juga perbuatan tidak jujur ya teman-teman.
Nah, ada banyak ya adik-adik, ternyata contoh perbuatan tidak jujur bisa dengan mulut, bisa dengan kaki, tangan, dengan pikiran kita bisa melakukan hal-hal yang tidak jujur. Intinya, kalau kita menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak benar, itu berarti kita tidak jujur. Seperti kata firman Tuhan, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Yesus mengajarkan bahwa perbuatan jujur ini adalah salah satu aturan yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Inang Pendeta berharap kita semua mau ya hidup dalam kejujuran. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas sekolah minggu. Kelas besar dan kelas kecil akan mengerjakan aktivitas yang sama, yakni membuat rambu hidup jujur. Apa tuh rambu hidup jujur? Adik-adik pasti pernah kan melihat rambu-rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas berarti tanda yang harus kita patuhi ketika sedang berkendara. Nah, rambu hidup jujur adalah tanda yang akan kita buat untuk dipatuhi dalam kehidupan kita. Dalam hal ini adalah tentang perbuatan jujur. Alat yang akan kita gunakan adalah kertas, gunting, lem, dan potongan kardus. Begini cara buatnya adik-adik. Pertama, bentuklah lingkaran di sebuah kertas yang agak tebal. Kamu boleh pakai kertas apa saja ya, bekas kardus Indomie juga boleh. Nah, setelah kamu bentuk lingkaran, kamu gunting. Nah, di kertas lain, kertas origami, kamu tulis huruf B atau kertas warna-warni, lalu kamu gunting juga. Huruf B dan bentuk lingkaran tadi ditempelkan bersama-sama. Jadinya seperti ini adik-adik. Setelah ditempel bersama, ambil secari kertas tipis, lalu kemudian tempel melintang pada lingkaran dan huruf B tadi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik, huruf B yang dicoret. Nah, setelah jadi seperti ini, adik-adik sekarang boleh mengambil potongan kardus. Seperti ini, panjang untuk menjadi tongkat atau menjadi tiangnya. Dipotong memanjang, lalu kemudian tempelkan tanda tadi ke tongkat yang kalian potong. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Jadi deh rambu hidup jujur kita, tanda B yang dicoret. Artinya dilarang bohong di sini. Seperti ini. Kamu boleh menambahkan isi teks firman Tuhan di bagian gagangnya. Rambu kita sudah jadi. Adik-adik boleh tempel di kamar tidur, di ruang tamu, atau di mana saja. Yang pasti setiap yang melihatnya akan tahu bahwa tidak boleh berbohong di tempat itu. Nah, itu dia tadi firman Tuhan. Inang Pendeta berharap setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan berjanji untuk menjadi anak-anak yang jujur. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama-sama dalam ibadah hari ini. Biar kiranya di dalam hati kami tercantum keinginan, pikiran untuk selalu berkata ya ketika itu ya, lalu berkata tidak untuk sesuatu yang tidak perlu kami kerjakan, agar kami lahir menjadi anak-anak yang jujur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi bagaimana nih? Sudah sama-sama mendengar firman Tuhan? Sudah dengar cerita firman Tuhan? Luar biasa ya Kak ya ceritanya. Lalu sudah bikin aktivitasnya? Nah, sekarang kakak juga tetap mau mengajak adik-adik, mau mengingatkan adik-adik apa yang sudah adik-adik lakukan. Pernah enggak berbuat dosa sama Tuhan atau sama mama, sama papa? Siapa yang pernah berbohong? Siapa yang pernah nakal? Siapa yang di sekolah suka nyontek? Nah, kita mau nyanyikan semua itu dalam sebuah lagu pujian kita. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi senang jadi anak Tuhan itu nggak boleh apa Kak? Nggak boleh bohong. Pertama nggak boleh bohong. bohong. Ya, nanti kita nyanyikannya ya. Kalau anak Tuhan itu senang anak Tuhan, jadi nggak boleh. Pertama nggak boleh bohong. Lalu yang kedua nggak boleh nakal. Dan yang ketiga kita katakan kita nggak boleh nyontek. Oke. Semua kita bangkit berdiri, kita menyanyikan aku senang jadi anak Tuhan.
bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sampai ketemu minggu depan.